Pagi, saudaraku, Tuhan berkata, "Keluarlah kamu dari antara mereka. Jangan menjamah apa yang najis. Kuduslah kamu sebab aku kudus." Saudaraku, berarti kita tidak bisa menghampiri Tuhan tanpa kekudusan standar Allah. Bukan standar kita ya, tetapi standar Allah. Kekudusan di dalam porsinya Allah. Di dalam Matius 7 ayat 21 pun dikatakan, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Saudaraku, melakukan kehendak Bapa bukan hanya sulit, melainkan juga abstrak. Kalau agama pada umumnya mereka hanya dituntut untuk melakukan hukum. Mereka mengerti dengan jelas apa itu menghormati orang tua, apa itu jangan berzina, apa itu jangan mencuri. Makanya Paulus mengatakan dalam Filipi 3, kalau ditinjau dari Taurat, aku tidak bercacat. Hukum kita bukan hanya pada kalimat-kalimat, tetapi hukum kita hari ini adalah pada perasaan Tuhan itu sendiri. Itu berarti kita harus bisa membaca perasaan Tuhan. Dan itu bisa dilatih, saudaraku. Kalau kita mengundang Tuhan menghadirkannya dalam hidup kita, maka kita belajar untuk bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Salah atau benar bukan dari perspektif kita, tetapi dari perspektif Tuhan. Tapi di balik pernyataan Tuhan Yesus itu, kita diberi peluang untuk menghampiri Allah Bapa. Ini yang sungguh luar biasa. Kita berdoa supaya kita bisa mengalami terobosan demi terobosan di dalam kerohanian kita. Dan seiring dengan meningkatnya kekudusan kesucian hidup kita, seiring dengan terlepasnya kita dari ikatan-ikatan itu, kita akan semakin tembus tanpa batas, saudaraku. Dan inilah prestasi kekal, prestasi abadi yang harus kita capai sejak kita hidup di bumi ini. Menghadirkan Tuhan dalam rumah tangga membuat kita bisa menggarami anggota keluarga yang lain. Kalau seorang ayah pikirannya benar-benar untuk Tuhan saja, kecanduan Tuhan saja, betapa dahsyatnya keturunannya dan keluarganya. Tetapi kalau seorang ayah hanya kecanduan dengan kesukaan-kesukaan hidup, hobi-hobi dan semuanya, maka suasana di rumah pun akan dipenuhi dengan apa yang dia suka itu. Tapi kalau orang tua kecanduan Tuhan, maka hadirat Allah turun dalam keluarga itu. Memang hidup kita tidak lepas dari masalah, saudaraku. Tapi percayalah, semua masalah seberat apapun kita bisa handle dan bisa selesaikan bersama dengan Tuhan. Karena tidak ada masalah yang tidak selesai. Namun kalau orang sampai ke neraka, tidak ada jalan keluar lagi. Maka pada pagi hari ini, saudaraku, mari kita mau mengundang Tuhan hadir dalam hidup kita masing-masing. Kita mau mengundang Tuhan hadir di dalam keluarga kita, supaya setiap anggota keluarga kita tergarami. Amin, saudaraku. Bagaimanapun kita tidak akan dipermalukan Tuhan kalau kita melekat erat dengan Dia. Karena Allah itu hidup, Allah itu real dan nyata, saudaraku. Maka kita harus berani dengan tekun memperkarakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kalau ada tamu, seperti yang kemarin saya sampaikan, ada tamu datang, itu merubah pola hidup kita yang tinggal di rumah kita. Maka seharusnya kalau kita bawa Tuhan masuk ke dalam hidup kita, rumah kita, bisnis kita, pelayanan kita, keluarga kita, maka akan ada sesuatu yang mengubah segalanya, saudaraku. Betul gak? Maka kita persilahkan Dia hadir dalam hidup kita dan mengubah hidup kita dulu. Kita ingat loh kisah Lot ketika 2 utusan Tuhan datang. Tidak ada yang menyambut. Akan tetapi Lot menyambut mereka dan memaksa mereka untuk menginap di rumahnya. Orang-orang Sodom datang menggedor rumah Lot.
dan meminta kedua utusan itu untuk keluar karena mereka mau memakai, dalam arti menyodomi kedua utusan Allah itu. Itu momen benar-benar keji, saudaraku. Benar-benar bobrok itu dunia. Bahkan Lot malah memberikan 2 anak gadisnya untuk mengganti kedua utusan itu. Itu tertulis dalam Kejadian 19 ayat 4-8. Di kalimatnya berkata begini, tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya, dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Saudaraku, Lot itu luar biasa. Dia membela tamunya dengan seluruh kekuatan dan miliknya. Bahkan pada akhir kisah itu kita tahu bahwa kedua tamu ini menyelamatkan Lot dan anak-anaknya. Maka dari cerita ini kita bisa menyimpulkan begini. Kalau kita mengundang Tuhan hadir dalam kehidupan kita secara pribadi dan dalam kehidupan berkeluarga kita, maka Allah semesta alam itu tidak mungkin tidak menolong kita. Amin, saudaraku. Maka mulai hari ini, undang dia hadir dalam hidup kita. Kita harus benar-benar berani mencari dia. Kita harus benar-benar berani. Kecanduan Tuhan, kita harus berani benar-benar. Aku gak bisa hidup tanpa Tuhan. Jadi ini sesuatu yang membuat kita mau tidak mau harus ada Tuhan dalam hidupku setiap saat. Ketergantungan akan Tuhan itu begitu penuh dalam hidupmu dan hidupku. Kita buat begitu, saudaraku. Jadi kalau tidak ada Tuhan dalam hidup kita, ada sesuatu yang aneh. Amin, saudaraku. Kita berjuang ya, supaya alarm itu tetap kuat dalam hidup kita. Renungkan ini dan selamat pagi, saudaraku. Tuhan memberkati hidupmu hari ini. God bless you.